Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nur Fadila dengan NIM 240411100018. Saya dari kelas basis data 2C. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil rancangan dan implementasi database untuk proyek akhir saya, yaitu Sistem Informasi Bimbingan Belajar. Langsung saja kita bahas untuk arsitekturnya terlebih dahulu. Sistem Informasi Bimbingan Belajar ini atau bimbel dirancang dengan struktur yang teridentitas penuh, yang terdiri dari 8 tabel utama untuk mempermudah pemahaman arsitekturnya. Tabel-tabel ini dikategorikan ke dalam 3 lapisan entitas. Yang pertama ada lapisan entitas master. Ini meliputi tabel siswa, tutor, dan program. Lapisan ini berfungsi untuk menyimpan data referensi utama yang berdiri sendiri. Yang kedua itu ada lapisan operasional dan kelas. Ini meliputi tabel kelas dan tabel pendaftaran yang menangani manajemen penjadwalan kelas serta pemetaan atau plotting siswa ke dalam kelompok belajar. Yang ketiga itu ada lapisan transaksi dan log. Ini meliputi tabel pembayaran, tabel absensi, dan tabel audit log. Lapisan ini digunakan untuk mengelola pencatatan keuangan siswa, presensi harian dalam skala besar, dan rekam jejak aktivitas sistem. Beberapa relasi penting diantaranya tutor dengan kelas. Ini memiliki kardinalitas yaitu one to many, di mana satu tutor bisa mengampu banyak kelas. Dalam membangun sistem bimbingan belajar berskala besar ini, saya menghadapi 3 tantangan utama pada sisi database-nya. Tantangan yang pertama itu penurunan performa pada transaksi besar. Stabilitas data absensi harian meningkat sangat cepat hingga menembus lebih dari 100.000 record. Hal ini mengakibatkan query laporan kehadiran melambat secara drastis akibat terjadinya full text scan. Lalu pada tantangan yang kedua itu ada keamanan data dan validasi bisnis. Ini sering terjadi kesalahan input manusia atau human error, seperti menginput absensi siswa pada kelas yang sebenarnya tidak ia ikuti, sehingga menghasilkan data fiktif. Lalu ada tantangan yang ketiga, integritas dan atomisitas transaksi. Proses pendaftaran siswa baru mengharuskan data masuk ke tabel pendaftaran sekaligus mencatat biaya awal di tabel pembayaran. Jika salah satu proses gagal, data akan menjadi menggantung atau korup atau tidak sinkron. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya menerapkan fitur lanjutan pemrograman untuk database-nya. Solusi yang pertama itu ada keamanan dan transparansi. Saya membuat tabel audit log dan juga trigger pendaftaran after update. Ini menggunakan kata kunci off dan juga kata kunci new ini untuk merekam riwayat perubahan status pendaftaran siswa ke dalam tabel audit log secara otomatis untuk kebutuhan audit keamanan. Solusi yang kedua itu ada validasi bisnis. Untuk mencegah absensi fiktif, saya mengimplementasikan trigger before insert pada tabel absensi. Trigger ini secara otomatis memvalidasi apakah siswa terdaftar aktif di kelas tersebut via perintah count.
Jika tidak cocok, database akan menolak paksa menggunakan perintah signal SQLite 45000. Solusi yang ketiga itu untuk transaksi menggantung. Saya membuat store prosedur dengan ACID. Saya membuat store prosedur bernama laporan pendapatan bulanan dan tambah pendaftaran lengkap. Mekanisme transaksi pendaftaran. Pendaftaran siswa baru menggunakan rollback, start tension, dan juga commit. Ketika terjadi error di tengah jalan, maka perintah declare exit header for a shield ini akan memicu rollback otomatis sehingga integritas data keuangan tetap terjaga. Berikut adalah evaluasi performa pada tabel absensi yang menampung 104.903 data record. Sebelum optimasi atau tanpa indeks, saat menjalankan query laporan tahunan berdasarkan tanggal, indikator explain ini menunjukkan nilai type yaitu AL dan rows yaitu 104.903. Ini artinya database harus melakukan full tab scan dengan membaca seluruh baris dari awal data hingga akhir. Langkah optimasi, saya menerapkan secondary index pada kolom tanggal serta indeks komposit lainnya seperti indeks pendaftaran status tanggal pada tabel pendaftaran. Setelah optimasi dengan indeks, hasil pengujian ulang menggunakan explain menunjukkan penurunan jumlah rows yang drastis. Mesin database tidak lagi memeriksa 100.000 data, melainkan langsung melompat hanya ke baris data yang berada pada rentang tanggal tahun yang dicari. Operasi pencarian menjadi sangat instan, membuktikan optimasi indeks berhasil menghemat beban kerja server database. Meskipun database ini sudah optimal dan konsisten, ada beberapa rencana pengembangan lanjutan yang bisa dilakukan ke depannya. Yang pertama itu ada implementasi database replication atau partitioning. Seiring berjalannya waktu, data absensi dan audit log akan terus membengkak. Melakukan partisi tabel berdasarkan rank tahun akan menjaga performa query tetap stabil. Rencana yang kedua yaitu integrasi payment gateway. Ini untuk menambahkan kolom token eksternal pada tabel pembayaran agar status bayar, lunas, atau gagal dapat berubah otomatis via API tanpa input manual dari kasir. Lalu rencana pengembangan yang ketiga itu ada pembangunan sistem view dashboard, membuat representasi tabel virtual atau view khusus untuk manajemen agar dapat memantau grafik performa tutor dan finansial secara real-time. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun pembahasan yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.